Bagi suku Wana yang hidup nomaden, hutan di pegunungan Tokala adalah harta terbesar yang harus terus dijaga. Tak heran, suku ini sering disebut sebagai salah satu suku pejuang hutan di Indonesia. Lipu atau kampung orang Wana hampir selalu nampak tenang. Tak lain karena anggota Lipu yang tidak banyak. Suku Wana memfokuskan diri pada kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, mereka cenderung pasif dalam berkegiatan. Meskipun pada dasarnya, suku ini juga jarang berinteraksi dengan masyarakat luar. Ini hasilnya. Bagus yang ini Om ya? Bagus ini. Yang ini? Tidak. Tidak bagus. Ini saya yang bikin tidak bagus. Jadi saya diambil. Baiklah. Yo. Bubu saya nggak lolos QC. Memang satu gitu. Memang satu ini saja yang bagus. Baiklah. Jadi kalau untuk pemilihan umpannya itu sendiri di sini pakainya kelapa. Nah, kelapanya sendiri kelapa yang sudah tua karena kalau dia dibakar itu akan mengeluarkan bau harum dan banyak minyaknya. Jadi karena memang airnya di sini sangat jernih, yaitu tadi bubu dipasang, ditutup-tutupin kayu-kayu biar tidak terlalu mencolok. Baru kita cek bubu yang lain. Mari. Om itu ada pasang juga toh? Ayo lihat yuk. Mari kita lihat depan. Ayo Om. Sungai di pegunungan Tokala memiliki karakter sungai dataran tinggi, berair jernih, dingin, dan memiliki aliran deras. Debit airnya juga relatif sama sepanjang tahun. Sungai ibarat gudang lauk pauk bagi suku Wana. Ketika suku Wana mengambil bahan pangan dari alam, tidak pernah lebih dari kebutuhan yang diperlukan. Bahkan hampir tidak ada yang diperdagangkan. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang diwariskan suku Wana dari generasi ke generasi. Oh, ini yang besar. Ini jenisnya ini udah enggak lah, cuman memang ukurannya beda-beda. Ini yang kecil-kecil semua ya. Oh, ini banyak telur, lepas ya. Kasih lepas ya. Boleh ya? Bye-bye. Jadi memang ukurannya segini-segini juga ya? Ada. Tadi kita punya juga kecil-kecil ya? Iya, kebanyakan kecil di sini. Banyak kecil ya? Iya. Apa itu? Ada isi? Banyak di sini. Oh, ini banyaknya. Lagi kita. Lagi. Kepiting kita. Nih, dengan cara yang seperti nggak nyari kalau menurut saya, cuma ngubek-ngubek di pinggir-pinggir kayu. Udang. Tapi hasilnya segini banyak. Iya betul. Kita mau masak. Sudah ditunggu sama Ina di dalam. Kita mau masak udang pakai kulit kayu. Ayo tua. Naik. Naik. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa, pulut. Oke. Pulut. Oke. Jadi buat masak kulit kayu itu ternyata yang dicari adalah kulit yang tidak ada getah. Nah, jadi itu pemilihannya yang dipakai oleh suku Wana ini untuk media masak kulit kayu. Nah, ini Bu, Wes, oke. kulit kayu. Nah, ini tidak bisa langsung dipakai sebagai media masak. Ini harus dijemur dulu. Tapi kita sudah ada yang siap pakai toh? Iya. Iya betul. Mari Iya. kita langsung kembali ke rumah. Yuk. Taruh aja begini. Iya. Mama.
Nah, jadi memang sebenarnya konsep masaknya itu seperti masak dengan bambu. Tapi karena di sini susah cari bambunya, mereka pakai kulit kayu yang dibentuk melingkar begini. Ditutup bawahnya ya. Iya, ditutup bawahnya. Pakai daun waru. Oke, langsung boleh kasih masuk. Giliran kita masak, semua happy. Bagus. Begitu. Bumbu bagi orang Wana merusak rasa asli makanan dan sekaligus tidak baik untuk kesehatan. Laku hidup minim bumbu ini terlihat dari sulitnya menemukan tumbuhan bumbu di seluruh penjuru Lipu. Sulit menemukan kreasi makanan di daerah ini. Padahal secara ketersediaan bahan pangan, mereka tidak kekurangan sama sekali. Yang ini apa ini? Dupunya. Oh, gitu. Kalau itu Karena yang paling besar itu memang banyak isinya, jadi dia memang matang lebih lama. Tapi yang ini mentau. tahu. Walaupun nggak pakai bumbu apa-apa, tapi rasanya sangat fresh. Ya itu tadi karena memang baru tangkap, baru mati 1 kali. Nah itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Wana sini. Suku Wana mereka tidak pakai bumbu. Dan memang ya, kita karakternya seperti apapun, tapi di saat makan baru kelihatan karakter utamanya. Nah, buat bawa ke Lipu? Iya, bawa ke rumah. Oh, buat bawa ke rumah ya? Iya, buat bawa ke rumah. Sekali lagi makanan Pakai menyatukan sayur semuanya. untuk nasi. Mantap. Perairan Indonesia begitu kaya. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, mereka bisa memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian dan juga sumber makanan untuk kehidupan. Ngeri banget. Nah ini di Waswemba ini, jadi kalau misalnya pas meti, ini metinya jauh, surutnya bisa sampai 1,5 kilo dari bibir pantai. Dan dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk nyari satu jenis protein, high protein, yang tidak sepanjang tahun dia hasilnya bisa kita konsumsi. Ini dia, ini target kita, bulu babi. Bulu babi tidak memiliki bagian tubuh yang jelas. Tubuhnya berbentuk bulat dengan bagian mulut terletak di bawah. Sekilas, hewan Echinoidea ini terlihat seperti bola bercangkang keras dan dikelilingi duri. Duri pada bulu babi digunakan untuk bergerak merayap di dasar laut. Oke, jadi di sini walaupun banyak sekali bulu babi atau duri babi, nah ini pemilihannya, cara ambilnya juga sustainable ya, jadi nggak semuanya. Karena masyarakat di sini sadar kalau diambil semuanya sekaligus, besok mau cari apa, besok mau makan apa. Nah ini, jadi yang baby-baby begini, biasa dikasih lepas. Lihat kan ukurannya beda. Wah, mereka berjalan-jalan, lihat nih kecil-kecil tapi tanduknya. Wah. Salah satu jenis bulu babi yang dapat ditemukan di perairan Indonesia adalah Diadema setosum. Seluruh bagian tubuh jenis ini berwarna hitam, memakan alga dan partikel organik di lingkungannya. Biasanya hidup membentuk koloni untuk mempertahankan diri. Fakta lainnya, bulu babi diketahui mengandung protein yang setara dengan cumi-cumi. Padahal kita baru cari sebentar ya. Banyak hasilnya. Ya ini memang lagi musim-musiman. Nih pokoknya kalau misalnya lagi musim seperti ini, hasilnya ini bisa dapat seember-ember. Ini ada bisa dapat seperahu. Banyak banget. Di beberapa negara, bulu babi telah menjadi salah satu komoditas laut yang cukup menjanjikan. Bahkan negara Jepang membuat sebuah peternakan bulu babi demi memenuhi permintaan gonat dari dalam dan luar negeri. Sementara di Jepang sendiri, bulu babi populer sebagai pelengkap hidangan sushi dan sashimi. Gonat telurnya, jadi kalau misalnya ditanya rasanya seperti apa, asin-asin, ya seperti telur ikan persis. Tapi masih oke lah untuk dimakan secara mentah, masih manusiawi rasanya.
Nih, udah kebayang dong kita mau buat apa? Kita mau buat, kalau di baju ini dibilangnya kaswami, kalau di sini bilangnya kasangkola. Jadi makanan itu memang bisa mempersatukan semuanya ya. Kalau bikin begini rame-rame, lihat. Yang kupas rame, yang nyuci rame, yang semuanya pokoknya rame-rame. Nah, jadi nanti ini sebagai teman dari makan duri babi itu. Ini adalah bagian yang paling krusial kalau kita mau mengkonsumsi kaswami atau kasangkola di sini dibilangnya. Ini dia punya air ini memang harus dikasih buang. Nah, sistemnya pakai GP seperti ini. Dikasih pencet sekeras-kerasnya nih dengan bantuan 1 2 3 orang. Maksudnya itu biar airnya tiris, nggak ada airnya sama sekali. Bagi masyarakat Buton, kaswami atau kasangkola adalah makanan pokok berbahan singkong yang jauh lebih populer jika dibandingkan dengan nasi. Kuliner ini tercipta karena proses adaptasi masyarakat dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Kontur Pulau Buton yang sangat kering dan memiliki tanah yang keras relatif cocok untuk ditanami tanaman singkong. Gurih banget. Wah, dia juga suka ya. Jadi sebenarnya suaminya ini sendiri rasanya biasa aja. Tapi begitu dicampur dengan duri babi yang sudah dimasak, duri babinya ini rasanya seperti telur. Jangan pegang dia, Gurih. biar dia besar. Wah, biar dia besar. Ini tidak apa-apa besar. Dan ternyata anak-anak juga doyan, lihat nih. Jadi kalau menurut saya yang nggak kebeli adalah suasananya. Suka. Kasih ini. Sini. Berbeda tempat, berbeda pula kebiasaan masyarakatnya. Di wilayah pesisir Kendal, sungai tak hanya menjadi tempat menyambung hidup. Akan tetapi, sungai juga menjadi lokasi identitas profesi warga. Salah satu kegiatan perburuan ikan yang dilakukan di wilayah muara sungai adalah gebyuk ikan. Nah, ini yang saya bilang, jadi memang acara tahunan. Kalau misalnya kita lihat, ini jarak sungainya nanti sampai 1,5 kilo. Panjangnya nanti akan sampai 1,5 kilo mengarah ke laut. Nah, kita lihat ikan-ikan apa aja yang bisa kita dapat. Yuk. Gebyuk ikan adalah sebuah tradisi cara tangkap tradisional dari Kendal yang telah berlangsung turun-temurun. Namun dengan semakin maraknya alat tangkap modern, tradisi ini mulai semakin jarang dilakukan oleh masyarakat. Ini juga sengaja. Kali ini acara festival gebyuk ikan digelar untuk mengingatkan kembali kepada warga tentang tradisi pencarian ikan secara tradisional dan penuh rasa kebersamaan. Pada proses mencari atau menangkap ikan, bagian dasar sungai yang berlumpur tebal akan menjadi tantangan terberat bagi para peserta yang umumnya adalah laki-laki. Jadi Sungai Bulanan ini memang connecting dengan laut, jadi memang terpengaruh dengan pasang surut. Nah, ini kondisi surut. Segini airnya. Udah gitu di bawahnya ini lumpur. Nah, memang pasti ikan-ikan yang ada kalau misalnya tadi lihat kita dapat masih kecil-kecil banget. Nah, ini tadi alatnya, coba pinjem Pak. Susuknya ini persis sama seperti teknik bubu. Jadi memang kita kasih turun ya, sampai ke dasar. Lalu rasa, kalau misalnya ada ikan, nyelup deh tuh, ambil rasa. Dan ini tempat simpan ikannya disebutnya kembu. Ada 3 ekor di sini, tapi masih kecil-kecil sekali. Ntar ya, kalau misalnya sudah dapat tempat berpijak yang lumayan enak, saya tunjukin. Wah, dapat! Wah, seru! Dapat. Nih, kalau berasa ada, ini dalam kayak gini. Ada. Yeay! Apa itu? Ikan apa? Ikan ute. Ikan ute namanya. Nggak kelihatan jelas, nanti ya kita lihat terakhir ya. Tapi ini adem nih, selesai 1,5 kilo mah keriput nih Pak. Dingin.
Pada acara perburuan dengan gebyuk, bukan tentang ukuran seekor ikan yang berhasil ditangkap. Akan tetapi, tradisi ini adalah gambaran kearifan lokal masyarakat yang terbiasa menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan, tanpa setrum, tanpa pukat, dan tanpa racun ikan. Faktanya, cara tangkap tradisional adalah salah satu metode yang paling aman untuk menyelamatkan ekosistem sungai. Dengan metode seperti gebyuk ikan, ekosistem sungai akan terjaga sehingga spesies ikan dapat berkembang biak sempurna. Ini sebenarnya masyarakat pesisir yang sudah terbiasa melihat ikan, tapi giliran ada acara gebyuk begini, semuanya ikut andil, seru-seruan. Bahkan kalau menurut mereka nih sebenarnya udah biasa gitu, tapi lihat kebersamaannya tuh keren. Kenapa? Karena acara-acara seperti ini biasa kalau di Padang dibilang lombok larangan, kalau di daerah timur disebut sasi. Ini tuh lazim dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, bukan di pesisir. Jadi ini value-nya luar biasa kalau menurut saya, kalau masyarakat masih mempertahankan kegiatan ini. Gebyuk ikan hanya mengandalkan tenaga dan tentu saja sedikit keberuntungan untuk merebut ikan target buruan. Namun hal ini tidak menjadikan kegiatan gebyuk ikan sebuah metode yang mudah. Tak heran kegiatan ini hanya dilakukan oleh para pria. Ini kalau misalnya dilihat nih jenis ikannya mayoritas catfish. Nah, di sini dibilangnya dokang. Nah, yang jarang ada tapi tiba-tiba muncul ya ini nih jenis-jenisan kakap ini. Kalau misalnya lihat ya ini nih satu ini nih. Gede banget. Ini wah paling besar nih. Ini duri atasnya juga bahaya ya, Pak? Bahaya. Nah, hati-hati. Ini bahaya. Oh, kena kiriman. Si besar berkumis ini dikenal dengan nama dokang oleh warga sekitar atau nama umumnya sembilang, masuk ke golongan ikan berkumis atau Plotosidae. Habitatnya banyak ditemui di perairan tawar hingga payau. Uniknya sembilang, ia akan menyimpan telur dan anakannya di dalam mulut. Bagi para pemancing ikan, ini sangat mudah ditangkap karena pola makannya yang sangat rakus. Oh gini. Ah, sini Mbak. Ini ikannya 3 kilo Mbak. Agak. Wah, berat. Suku Wana adalah suku nomaden yang berpindah tempat dengan pola tertentu di kawasan Pegunungan Tokkala. Sering disebut dengan Tau Ta'a Wana atau orang yang tinggal di dalam hutan. Ini pertama kalinya saya panen padi. Ternyata ada caranya, ada tekniknya sendiri juga. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini memang tidak diambil semua ya, kayak yang tua-tua saja ya. Yang tua. Yang muda kasih tinggal dulu. Selain faktor kesuburan tanah yang menurun, ladang dan lipu akan berpindah ketika terjadi wabah penyakit dan kematian. Tidak peduli hamparan padi sedang menguning sekalipun, akan ditinggalkan begitu saja jika ada salah satu dari 3 faktor ini. Padi adalah pangan mewah bagi suku Wana yang akan dijaga dengan sangat ketat dan digunakan sehemat mungkin. Nah, jadi untuk bikin lumpi, nah ini harus pakai daun, tadi daun apa nih? Iranweki. Iranweki di sini disebutnya. Jadi iran tuh daun. Weki itu nama daunnya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat penampakannya bagi orang awam seperti saya ini kayak daun lengkuas. Nah, nanti dikasih Nah, jadi kalau misalnya lihat ini, saya pikir tadi begitu prek buka bambu langsung makan. Ternyata tidak. Ini Bapak yang kasih.
Makannya pakai apa? Pakai garam? Ya. Garam saja? Bersama suku Wana ini, saya merasakan makanan adalah prioritas utama yang mereka syukuri, meskipun dalam bentuk dan rasa yang sangat sederhana sekalipun. Kan ya, seharusnya mah pepaya. Nah, ini Ya. lumpinya sendiri rasanya tawar, seperti makan nasi putih biasa, tidak ada rasa apapun juga. Ya. Tahu sendiri kalau misalnya rebusan daun pepaya ya pahit, garam ya asin begitu aja. Jadi memang untuk bicara masalah rasa di sini basic. Yang luar biasa ini caranya, tata caranya. Makan sini, makan sini. Jadi dog. Nah, ini ada satu pola kebiasaan suku Wana yang menurut saya sangat arif ya. Jadi kalau misalnya ini lihat hasil panen sebanyak ini, nah ini hasil panennya Bapak Nunsi. Biasanya akan dibagikan kepada kerabatnya yang hasil panennya kurang. Cara bawanya seperti apa? Bawanya pakai rakit. Nah ini kita bawa dulu pakai tempat ini. Langsung menuju rakit ya di bawah ya. Rakit adalah alat angkut yang paling sering dibuat suku Wana. Hampir tidak ada alat angkut seperti perahu atau sampan yang dibuat, padahal mereka tinggal dekat sekali dengan sungai besar selama bertahun-tahun. Rakit pun dibuat saat diperlukan saja, ini pun dengan kondisi seadanya. Pengiriman hasil panen melalui rakit adalah cara yang hingga hari ini tidak ada perubahan sama sekali. Meski ini hanya berlaku untuk pengiriman hasil panen ke arah hilir saja. Sudah menjadi ya? Sudah ya? Nah ini saya bilang, jadi memang untungnya kali ini hasil kelebihan padi tadi itu mau dikasih ke kerabat yang kebetulan tinggalnya di Lipu yang ada di bawah sungai sana. Wow. Saya di sini boleh? Wow. Ha, itu dia di. Jadi memang dalam proses delivery, nah ini kan kita mau delivery ke saudara kita yang di bawah, yang paling penting adalah keselamatan barang yang mau kita antar. Nah ini kalau misalnya terjebur, rugi. Baik, doakan kami ya. Kenapa saya ada di atas sini, kenapa saya duduk di rakit, bukannya malah ikut turun. Karena memang barang yang kita bawa ini harus sampai ke kerabat dengan kondisi kering. Ini soalnya enggak, lihat jeramnya aja ini deras, lumayan deras. Kalau tidak ditahan nih mungkin udah bisa kembali kali ini. Wow! Sungai Salato sendiri memiliki karakter yang beragam. Beberapa bagian berarus deras dan dangkal. Bagian yang lain ada yang dalam dengan arus yang semakin kuat. Gila nih, proses nganter padi segininya. Saya juga mau jatuh. Berat. Maaf ya. Minta maaf ya. Apa ya pendensi ya? Apa ya? Oke. Ini urusannya perut. Baiklah, maafkan saya akan jaga ini dengan seluruh kemampuan saya. Jarak antar Lipu di Pegunungan Tokala bisa sehari perjalanan dengan jalan kaki. Melalui sungai, jarak bisa disingkat setengah hari saja. Namun ini hanya mungkin dilakukan saat kemarau seperti ini. Saat musim hujan, Sungai Salato adalah sungai yang penuh amarah. Berarus sangat deras dan sangat berbahaya. Menjelang senja, kami akhirnya tiba di kerabat keluarga Nunsi di bagian hilir Sungai Salato. Sudah sampai. Oke, ini. Bisa? Oke, lepas ya.
Ayo. Oke. Itu bawa turun juga. Bu pikul. Alhamdulillah. Ya, jadi ini ya, memang kalau di daerah itu sendiri sebenarnya tidak hanya suku Wana sih. Saya yakin juga di tempat-tempat lain kalau istilah persaudaraan itu memang masih sangat kental. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi walaupun tekniknya, cara pengantarannya itu rada-rada sedikit seram. Nah, tapi alhamdulillah nyampe juga. Dan yang pasti hasil padinya Bapak Nancy tadi bisa dinikmati oleh kerabatnya juga. Desa Jeruk Giling, Kabupaten Kendal menjadi salah satu lumbung pangan wilayah Jawa Tengah, khususnya komoditi sayur mayur yang tumbuh subur di dataran rendah. Salah satunya adalah kentang hitam yang masuk ke dalam jenis terna atau tanaman berbatang lunak yang tumbuh semusim. Copot. Penampakan kentang hitam memang mungil, tak serupa dengan jenis kentang lain yang sering kita jumpai di pasaran. Saya masih amazed nih lihat nih. Dia tuh satu gerumbulan begini seperti jadi kayak kacang ya, Bu. Begitu ditarik, dia tuh jadi kayak gini nih tampilannya. Kalau misalnya yang kebayang kan kita lazimnya tuh kalau kentang itu biasanya satu, dan itu dia memang digali di tanah gitu. Kalau misalnya ketarik ya satu gitu. Kalau ini satu rumpun kecabut. Menurut sebuah penelitian, kentang hitam memiliki kandungan antioksidan yang natural, serta anti kanker yang terdapat pada ekstrak etanol daging dan kulit permukaan kentang. Selain itu, bagi warga desa, secara tradisional kentang mungil ini sering dimanfaatkan sebagai obat bengkak. Kentang hitam biasa dijual di pasar dalam keadaan mentah maupun matang. Bentuknya yang mungil menjadikan kentang hitam lebih sering dijadikan camilan oleh masyarakat. Jadi dia tuh ya untuk membersihkan kulitnya itu memang benar-benar harus digosok-gosok keras ya, Bu. Karena memang sulit gitu. Nah, ini setelah dia terkupas bersih begini, kayak melinjo. Keras, Bu. Ini bisa dicobain mentah nggak sih? Bisa. Kalau mau. Bisa enak. Saya penasaran, teksturnya ini sangat aneh gitu. Enak. Bentuknya kayak melinjo, teksturnya kayak bengkoang. Nah, memang ya, jadi ini memang di kali Blorong ini Sungai Blorong. Ini masyarakat, jadi kalau misalnya nyuci di sini, nih sambil cuci hasil panen juga di sini. Nyari ikan juga di sini. Para penjaring ikan ini membuat saya ingin bergabung bersama mereka. Keseruan dalam menjaring ikan di Sungai Blorong biasa dilakukan masyarakat setempat setiap hari. Meski hasilnya tak seberapa dan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Oh, caranya gini. Pakai pemberat. Orang bilang sini gogok. Coba Pak lihat ikannya yang sudah dibanting-banting tadi. Siap banget. Ikannya cuma putih sih. Coba mau lihat jenis ikan apa sih? Oke, ini adalah jenisnya wader. Tapi wader itu kan ada dua jenis, ada yang ada titik. Pernah lihat? Ada titik. Nah, kalau yang ini memang yang warnanya keperakan, atasnya memang nuansanya lebih gelap. 4, 3, 4. Saya tidak sabar menunggu hasil olahan hari ini. Kentang yang telah direbus dicampur dengan kelapa parut dan dihidangkan dengan ikan hasil tangkapan. Meski sederhana, cukup membuat air liur saya menetes. Nah itu ya, jadi kalau setelah direbus begini, kentang hitam gitu. Kalau misalnya tadi benar-benar dikukus atau direbus dengan kulitnya, kelihatan warna hitamnya ya, Bu.
Tapi karena sudah dikupas, jadi sudah kasih bersih. Nah dia bentuknya ya gini, semenel-menel melinjo ini. Dan makannya makin gurih karena dengan kelapa. Nah ya, nih makanan-makanan yang kulitnya itu warna hitam, merah, keungu-unguan itu mengandung flavonoid. Jadi dia memang bagus untuk mencegah penyakit kanker dan aman untuk diabetes. Dan yang pasti kalau misalnya digabung dengan wader, makin gurih karena buat wader atau ikan lawa ini bagi penggemar kuliner ikan itu termasuk salah satu jenis ikan yang gurih. Betul? Wih banyak banget yang betulin. Betul.